rapat ini kita agendakan secara khusus untuk membicarakan rancangan peraturan pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Ini berkaitan dengan soal nasib Bapak Ibu tenaga honorer yang selama ini memang terus kami terima aspirasinya, dan juga sebagaimana yang sudah Bapak-bapak Ibu-ibu ketahui, terutama Bapak Ibu yang di atas, kita sudah sangat maksimal memperjuangkan status dari Bapak Ibu tenaga honorer untuk bisa diangkat secara otomatis menjadi ASN dalam kategori P3K, khususnya P3K paruh waktu. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa isu penting, antara lain timeline pembahasan RPP manajemen ASN, pokok-pokok pembahasan RPP manajemen ASN, pokok-pokok substansi RPP manajemen ASN, dan pengadaan CASN tahun 2004 untuk penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan timeline penyusunan RPP manajemen ASN, pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam menyelesaikan RPP ini. Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024. Dan pengadaan PNS dilaksanakan untuk mengisi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, sedangkan pengadaan P3K dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi tertentu di instansi pusat tertentu, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. Bagian akhir yang akan kami sampaikan membahas mengenai pengadaan CASN tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagaimana diatur Undang-Undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK, dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB. PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan menteri dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. Kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat. 2. Kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. 4. Kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari ex-THK 2 dan non-ASN pada pendataan BKN dan non-ASN lainnya. Serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K paruh waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah, diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024, namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan RB. Saya mau underline aja yang disampaikan Pak Junimat ini. Saya kira kami di Komisi 2 periode ini selalu menagih komitmen Menpan RB, ya, kemudian BKN dalam soal proses seleksi, dan berkali-kali Bapak-bapak dan Ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada
penjokian, tidak akan ada kong kali kong gitu. Nah, dan kami percaya itu. Jadi bukan tidak ada misalnya orang yang berupaya minta tolong, saudara aja minta tolong. Pak, kami mau nitipkan boleh nggak adik kami, anak kami jadi PNS atau saya berusaha untuk tidak membantu karena bapak-bapak dan ibu-ibu committed dengan itu. Tapi ini bukan kemudian tidak ada masalah. Jadi penerimaan PNS P3K ini penuh dengan misteri gitu. Ya, ada yang kita duga lolos, nggak lolos. Ada yang kita duga nggak lolos, jadi lolos. Jadi kami juga dapat, Pak, ini anak saya, ya bukan saudara nih, konstituen kita, anak saya nilainya tinggi. Tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga. Nah, saya nggak tahu. Saya kira ini tanggung jawab kita semua. Ya. Mungkin bukan hanya di Menpan RB di BKN. Kalau melibatkan pemerintah daerah, mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri. Gitu. Tapi ini penyakit harus diselesaikan menurut saya. Dan kemudian ternyata benar, meledak. Nah saya sama Pak Julima tahu persis, karena di dapil kami, itu di Batubara udah tersangka sekarang itu. Ya, ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta, ngutipin orang untuk lolos jadi P3K tenaga honorer. Satu orang 50 juta, Langkat juga begitu. Sekarang lagi diperiksa. Artinya coba nih, masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya sekedar status. Ya, berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun berjuangnya 3 tahun ngurusin ASN undang-undang ini, masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta. Ini problem kita semua Pak Menteri. Ya, jadi artinya yang disampaikan Pak Julimat ini mengatakan walaupun kita semua sudah committed, masih ada kayak gitu itu loh. Nah ini luar ini mungkin. Ya. Jadi ini PR kita semua. Makanya saya ditanya waktu itu sama karena memang dapil saya ini gimana Pak? Ya saya bilang hukum seberat-beratnya, ini udah zolim orang-orang ini. Ya kan? Dia orang-orang ini bertaruh nyawa hidup membesarkan keluarga, waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya. Nah, jadi saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga ini kualitas pemerintah daerah kita ini gimana gitu, ya. Nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di dapil saya, di dapilnya Pak Julima sama. 2 tempat, sekarang lagi masalah itu. Di Batubara itu sudah ada 5 yang tersangka. Gitu. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik. Ya. Kena situasi pemilu segala macam. Mungkin kalau nggak ada mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain. Gitu. Nah jadi ini catatan PR kita. Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah, mohon Pak Ketua bisa hadir. Menyampaikan di forum itu besok siang. Ya. Para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan kami, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan sampai sini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi
untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa. Itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut. 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu, supaya menghol pencalonan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Anu. Nah, nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Bapak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah. Tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak mengusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai, kenapa ini ada kosong? Saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, nggak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14. 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi, ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu, nanti izin Pak Ketua bisa datang besok. Bapak sampaikan, ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan, jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas, mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN, pasti mereka nggak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Ya. Progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita. Jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini. Tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu. Kira-kira gitu. Guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah bagaimana ketika formasinya terbatas, ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permenpan. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gawus izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN yang mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah kalau dia tidak tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak, untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya, baik, jadi sebenarnya linear Pak keputusan yang kami buat. Bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak yang nggak lolos kalau lulus SMA. Maka kita bikin sekarang SD. Supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan. Ini semua afirmasi karena Bapak waktu itu memutuskan bersama Komisi 2 agar ini terangkut semua. Kira-kira begitu. Oke. Baik Mas. Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira
Tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan. Nah, mengenai kasus-kasus ini saya kira nanti di daerah tolong jadi catatan Kementerian PAN-RB dan BKN. Ya. Jadi tidak hanya dijawab secara lisan di sini, tapi juga ditindaklanjuti di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu. Mungkin itu cuma hanya simptom saja, ya, gejala gunung es yang mungkin di tempat yang lain juga banyak kasus seperti itu ya. Dan hati-hati itu kalau nanti menyelesaikan soal yang tadi itu, karena yang paling bertanggung jawab adalah yang menseleksi dan menerima. Ya, kalau tenaga honorer atau apa itu ya, yang penting buat mereka lulus. Nggak mungkin mereka melakukan itu kalau nggak ada yang nawarin. Nah, jadi kalaupun mau dihilangkan yang sudah lulus itu dengan cara yang begitu, itu harus betul-betul dicek memang dia lulus karena pakai pendekatan itu saja, atau mungkin ada juga yang tadi saya katakan, dia secara passing grade lolos. Cuma karena khawatir yang lain pakai begituan, dia pakai gitu juga. Nah, itu bahayanya ini. Tapi yang paling tanggung jawab adalah oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, kita punya 5 kesimpulan, tapi di luar 5 kesimpulannya ada 2 hal, Pak, catatan. Yang pertama tadi kami menunggu nanti draft rancangan peraturan pemerintahnya, ya. 1-2 hari ini Ibu Ses, ya mungkin kasih ke teman-teman sekretariat. Yang kedua tadi, bahwa komitmen kita adalah menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer, yang mungkin tahap pertama ini baru 2,3 juta. Jadi masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang nanti ya siapapun tadi, kalau siapa tadi bilangnya, Pak Riswantoni, ya entah siapapun nanti di Komisi 2, tapi siapapun dari Menteri PAN-RB di periode berikutnya, tapi itu harus juga menjadi PR kita gitu.